Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Batam Update. Pada video kali ini kita akan membahas 15 soal tes intelijensi umum, dimana tes ini mengenai pengetahuan umum. Oke, cukup 15. Soal selanjutnya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Teman-teman, kita mulai ya. Soal yang pertama, ibu kota dari negara Zimbabwe adalah A. Kairo, B. Manhattan, C. Praha, D. Harare, E. Masvingo. Teman-teman, jawabannya adalah D. Harare. Jadi Harare adalah ibu kota dari negara Zimbabwe. Kalau yang A. Kairo itu adalah ibu kota Mesir. Yang B, Manhattan itu adalah suatu daerah di kota New York, Amerika Serikat. Praha itu adalah ibu kota dari negara Ceko yang ada di Eropa. Sedangkan yang E, Masvingo, itu adalah salah satu kota di negara Zimbabwe itu sendiri. Oke teman-teman, nah kita lanjut di soal nomor 2. Nama-nama di bawah ini adalah nama pahlawan yang menjadi korban G30 SPKI. Kecuali A. Ahmad Yani, B. D.I. Panjaitan, C. Agus Salim, D. Suprapto, E. Pierre A. Tindian. Nah teman-teman, di situ saya tuliskan daftar korban G30 PKI ya. Nah, yang tidak terdaftar di situ adalah Agus Salim. Jadi teman-teman, jawabannya adalah C ya, Agus Salim. Oke teman-teman, kita lanjutkan di soal nomor 3. Menteri Keuangan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan Mei 1998 sampai 1999 adalah A. Bambang Subianto, B. Marzuki Usman, C. Fahmi Idris, D. Muslimin Nasution, E. Bambang Sudibyo. Nah teman-teman, pada tahun 1998 sampai 1999 yang merupakan masa krisis ekonomi, Presiden B.J. Habibie mengangkat Bambang Subianto menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Reformasi Pembangunan. Jadi jawabannya adalah E teman-teman ya. Sorry. Jawabannya adalah A. Bambang Subianto. Nah teman-teman, kita lanjut di soal nomor 4. Organisasi Indo Olahraga Senam seluruh Indonesia adalah A. Persani, B. Perseri, C. Pertina, D. Perpani, E. Pasi. Jawabannya adalah A teman-teman, Persani. Kepanjangan Persani adalah Persatuan Senam Indonesia. Kita lanjut di soal nomor 5. Danau terluas yang ada di Indonesia adalah A. Danau Toba, B. Lindu, C. Singkarak, D. Muyu, E. Towuti. Nah, itu adalah data luas danau yang ada di pilihan jawaban. Jadi danau terluas adalah Danau Toba. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 6. Deklarasi Juanda yang memuat tentang batas laut teritorial Indonesia dituliskan tanggal A 13 September 1945, B 13 Desember 1957, C 15 Desember 1955, D 11 Oktober 1955, E 7 Juli 1949. Teman-teman, deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya. Jadi, jawabannya adalah B ya, 13 Desember 1957. Kita lanjut di soal nomor 7. Sila dalam Pancasila yang dilambangkan dengan gambar rantai adalah sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke teman-teman, langsung saja saya tampilkan per pilihan jawaban. Nah, jadi jawabannya adalah B, rantai. Kita lanjut di soal nomor 8. Kitab suci yang dipercaya oleh pemeluk agama Hindu adalah A. Susi, B. Saraswati, C. Pagarwesi,
D. Weda, E. Tripitaka. Jawabannya adalah D ya teman-teman, Weda. Susi, Saraswati, dan Pagarwesi itu adalah sejenis perayaan keagamaan. Sedangkan Tripitaka adalah kitab suci agama Buddha. Nah, jelas ya? Kita lanjut di soal nomor 10. Organisasi PBB yang mengurusi masalah kesehatan dunia adalah A. UNICEF, B. UNHCR, C. WHO, D. IMF, E. UNDP. Nah teman-teman, jawabannya adalah C. WHO. Jadi di situ sudah saya tampilkan masing-masing pilihan jawaban. UNICEF itu pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan membidanginya situ ya. UNHCR itu pengungsi, IMF itu moneter atau keuangan, dan UNDP itu adalah organisasi PBB dalam bidang pembangunan. Nah teman-teman, jelas ya. Kita lanjut di soal nomor 10. Negara di bawah ini yang ikut terlibat dalam pendirian OPEC adalah A. Jepang, B. Brasil, C. Spanyol, D. Kanada, E. Ekuador. Nah teman-teman, untuk pertanyaan yang ini saya sudah mencari daftar pendiri OPEC. Yang pertama adalah Arab Saudi, yang kedua adalah Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Jadi di pilihan jawabannya itu tidak ada teman-teman. Nah jadi mungkin kesalahan buku atau kesalahan percetakan. Intinya jawabannya tidak ada. Nah jadi kita lanjut saja lah ya di soal nomor 11. Pahlawan nasional yang gugur dalam pertempuran di Laut Aru adalah A. Ahmad Yani, B. Tuanku Imam Bonjol, C. Yos Sudarso, D. Supriyadi, E. Ahmad Subarjo. Nah teman-teman, jawabannya adalah C ya, Yos Sudarso. Kita lanjut di soal nomor 12. Di bawah ini adalah nama-nama atlet bulu tangkis yang pernah menyumbangkan medali emas Olimpiade bagi Indonesia, kecuali A. Rudi Hartono, B. Alan Budi Kusuma, C. Susi Susanti, D. Reksi Mainaki, E. Taufik Hidayat. Nah jadi teman, bulu tangkis itu dipertandingkan pertama kali di Olimpiade tahun 1992. Sedangkan Rudi Hartono itu adalah pemain bulu tangkis dari tahun 60-an sampai 80-an. Nah, jadi belum eranya Rudi Hartono. Nah, jadi jelas Rudi Hartono bukan salah satu peraih medali emas di Olimpiade. Sedangkan pemain lain di pilihan jawaban lain itu kita ketahui bersama merupakan peraih medali emas pada eranya masing-masing. Kita lanjut di soal nomor 13. Nah, jadi jawabannya Rudi Hartono. A ya, teman-teman. Nomor 13. Kepala daerah yang memimpin daerah tingkat 2 adalah A. Sekretaris daerah atau sekdes, B. Lurah, C. Camat, D. Bupati, E. Gubernur. Nah, teman-teman, ini adalah pertanyaan yang sangat mudah. Oke. Nah, jadi saya bagikan bahwa share lah ya, bahwa daerah tingkat 1 adalah provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Sedangkan daerah tingkat 2 adalah kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah D, bupati. Oke teman-teman, jelas ya. Daerah tingkat 2 dipimpin oleh seorang bupati. Kita lanjut di soal nomor 14 teman-teman. Penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasa-jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia adalah A. Adipura, B. Kalpataru, C. FFI, D. Satya Wacana, E. Satya Bumi. Jawabannya adalah B ya teman-teman, Kalpataru. Kalpataru itu merupakan penghargaan yang diberikan kepada perseorangan atau kelompok atas jasanya terhadap kelestarian lingkungan. Sedangkan Adipura itu diberikan kepada kabupaten atau kota, sedangkan FFI itu berkaitan dengan film. Nah,
Pilihan jawaban lain, nah itu seperti Satya Wacana itu adalah nama universitas, sedangkan Setiabumi itu saya belum menemukan pengertiannya apa. Nah, jadi jelas jawabannya adalah B, Kalpataru. Kita lanjutkan di soal nomor 15, teman-teman. Kepanjangan dari PPKI adalah, nah ini kita sering belajar. PPKI kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, teman-teman, sekian 15 soal latihan kita pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan membantu mewujudkan cita-cita teman-teman untuk menjadi seorang abdi negara. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.